Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Elviana dengan NIM 1805 1060 129. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi praktek lapang saya yang berjudul Tinjauan Proses Pengeringan pada Pengolahan Padi di Shivi Kilang Padi Mutua Baru Aceh Besar, dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Rita Khatir STP MSc. Video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Teknik Pengolahan Tanaman Perkebunan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Bambang Soekarno Putra STP MSI. Shivi Kilang Padi Mutua Baru merupakan salah satu industri yang bergerak pada bidang pengolahan padi menjadi beras yang terletak di Desa Lamnehen, Aceh Besar. Kilang padi ini menampung padi dari wilayah sekitar dan selanjutnya akan dilakukan proses pengolahan padi menjadi beras dengan beberapa tahapan proses selanjutnya. Adapun tahapan yang dilakukan dalam proses pengolahan padi menjadi beras di Shivi Kilang Padi Mutua Baru yaitu dilakukan proses pengeringan, penggilingan, pengemasan, dan penyimpanan. Menurut Hadi Utomo 2012, pengeringan gabah merupakan salah satu kegiatan dalam penanganan pasca panen yang sangat menentukan tingkat rendemen dan mutu beras giling. Penundaan terhadap pengeringan akan menyebabkan turunnya mutu gabah dan beras giling seperti butir kuning atau kapur dan gabah berkecambah. Sedangkan menurut Avian dan kawan-kawan pada tahun 2012 mengenai proses pengeringan gabah, pada proses pengeringan, suhu udara juga akan berpengaruh terhadap kualitas bahan yang dikeringkan, selain berpengaruh terhadap waktu dalam proses pengeringan. Semakin tinggi suhu pada udara pengering, maka relatif humidity udara akan semakin rendah, sehingga dapat menyebabkan transfer panas dan massa antara udara dan gabah akan semakin besar, sehingga akhirnya proses pengeringan akan lebih cepat. Ananingsi 2007 menyatakan bahwa dengan penurunan air bebas hingga mendekati nol, maka pertumbuhan mikroorganisme, aktivitas enzim, dan reaksi kimia dalam bahan dapat terhenti sehingga umur simpan pada bahan pangan akan lebih panjang. Tujuan dari praktek lapang ini yaitu untuk meninjau proses pengeringan padi menjadi beras secara umum di Shivi Kilang Padi Mutua Baru Aceh Besar. Adapun ruang lingkup praktek lapang yaitu yang pertama mengenai proses pengeringan, dan yang kedua mengenai mesin pengering. Adapun kegunaan praktek lapang yaitu agar dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam kegiatan peninjauan proses pengeringan pada pengolahan padi serta sebagai sarana dalam mendukung ilmu dan teori yang diperoleh mahasiswa selama dalam perkuliahan. Adapun waktu dan tempat praktek lapang yaitu dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021 yang bertempatkan di Shivi Kilang Padi Mutua Baru, Desa Lamnehen, Kecamatan Kuta Baru, Kabupaten Aceh Besar. Adapun metode pelaksanaan praktek lapang yaitu yang pertama observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung kegiatan apa saja yang dilakukan oleh kilang padi pada saat proses pengeringan padi. Yang kedua, dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara mengabadikan kegiatan dengan mengumpulkan foto dan video dari setiap kegiatan yang dilakukan selama praktek lapang berlangsung sebagai bukti kegiatan dan juga memperkuat isi laporan praktek lapang yang akan dilaksanakan di Shivi Kilang Padi Mutua Baru. Dan yang ketiga, praktek, yaitu mengenal dan mengetahui secara langsung dunia kerja yang nyata dan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di Shivi Kilang Padi Mutua Baru. Sejarah perusahaan yaitu didirikan oleh Bapak Muhammad Saleh Syekh pada tahun 1996. Ketika itu dikenal dengan nama LDM atau Lumbung Desa Modern. Proses pengeringan yang dilakukan pada tahun tersebut yaitu masih dengan cara alami dengan cara memanfaatkan energi cahaya matahari. Pada tahun 2012, Shivi Kilang Padi Mutua Baru mulai melakukan modernisasi alat dan mesin dalam proses pengoperasiannya. Salah satu contohnya yaitu sorter kecil dan sorter besar yang didatangkan dari Cina, dan mesin-mesin juga didatangkan dari Medan dan juga Jepang. Struktur organisasi pada Shivi Kilang Padi Mutua Baru yaitu yang pertama manajer, kemudian administrasi keuangan. Selanjutnya terdapat 4 seksi, yaitu yang pertama seksi pengadaan, seksi pengeringan, seksi penyimpanan, dan seksi pemasaran. Untuk struktur ketenaga kerjaannya yaitu yang pertama Dr. Darmawan selaku direktur, kemudian manajer yaitu Bapak Sahmadi, dan pemasaran lapangan yaitu Bapak Saddam Saleh SE, humas yaitu Bapak Muzakir SH, kemudian para pekerja dryer atau kilang padi sebanyak 30 orang.
Visi dan misi perusahaan. Adapun visinya yaitu unggul di kancah pemberasan nasional, dan misinya yaitu menjadi produsen beras berkualitas tinggi, sehat dan higienis, mengembangkan jaringan pemasaran, pasar tradisional dan modern secara nasional, meningkatkan kemampuan SDM yang handal dalam produksi dan pengolahan beras, dan menciptakan tim yang kompak, terukur, dan sesuai target. Dasar proses pengeringan yaitu terjadinya penguapan air padi ke udara karena perbedaan kandungan uap air antara udara dengan bahan yang dikeringkan. Adapun kadar air yang dibutuhkan untuk kering giling dan kering simpan yaitu 14%, dan lama proses pengeringan yaitu 8-9 jam untuk gabah yang tidak terlalu basah dan 10-11 jam untuk gabah yang basah dengan kadar air gabah sebelum dikeringkan yaitu kurang lebih 20% sampai dengan 26%. Manfaat pengeringan gabah yaitu dapat memperpanjang umur simpan, memudahkan proses penggilingan, tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme, sehingga gabah aman dari kemungkinan berkembang biaknya serangga seperti jamur dan bakteri. Prinsip kerja mesin pengering yaitu yang pertama, menghembuskan udara panas ke dalam wadah yang berisi gabah secara berulang-ulang atau terus-menerus hingga kadar air pada gabah berkurang. Kemudian, udara yang dihasilkan dari proses pembakaran sekam yaitu dengan suhu 180 derajat Celcius sampai dengan 200 derajat Celcius. Apabila kadar air gabah telah mencapai 14%, maka gabah siap untuk digiling atau disimpan. Adapun proses pengisian dan pengeluaran gabah pada mesin pengering yaitu yang pertama, hopper dan screw feeder memasukkan biji gabah ke dalam tower dryer, kemudian gabah disirkulasi dengan screw circulating. Kemudian, apabila telah kering, gabah dikeluarkan melalui discharger. Kemudian, proses pembakarannya yaitu api yang dihasilkan membakar heat exchanger dan asap yang dihasilkan keluar melalui cerobong. Udara bersih dengan temperatur normal dialirkan ke heat exchanger sebanyak 3 phase sehingga temperatur udara bersih menjadi panas. Selanjutnya, udara panas tersebut ditarik oleh EDF blower dimasukkan ke tower dryer untuk mengeringkan gabah yang ada di dalam tower dryer. Uap air akan keluar melalui dinding tower dryer yang berlubang. Keunggulan dari mesin pengering gabah ini yaitu yang pertama, lebih ekonomis karena bahan bakar yang digunakan adalah sekam yang dihasilkan dari proses penggilingan gabah itu sendiri. Yang kedua, proses pengeringan lebih cepat dan merata karena disirkulasi sehingga proses pengeringan bisa merata dan lebih sempurna. Ketiga, operasional pengisian dan pengeluaran gabah lebih mudah. Yang keempat, lebih menghemat tempat dan praktis karena material yang akan dikeringkan ditampung dalam bak yang besar dengan muatan 27 sampai dengan 28 ton dalam sekali proses pengeringan. Yang terakhir, terdapat pengaturan suhu sehingga objek yang dikeringkan bisa dikontrol dengan outputan suhu yang dibutuhkan sehingga hasil yang didapatkan lebih baik. Adapun energi panas pada pengeringan gabah yaitu sebesar 300 kW. Udara panas yang dihasilkan dalam proses pengeringan gabah yaitu sebesar 180 derajat Celcius sampai dengan 200 derajat Celcius. Kemudian pemakaian sekam pada pengeringan gabah yaitu 20 sampai dengan 60 kg per jam. Adapun arang sekam yang dihasilkan yaitu 5 sampai 15 kg per jam. Suhu arang sekam sekitar 30 sampai dengan 40 derajat Celcius. Keunggulan dari mesin pembakaran sekam ini atau hook furnacer yaitu mempunyai efisiensi pembakaran yang tinggi karena sistem siklonis yang membentuk aliran berpusar sehingga proses pembakarannya sempurna, tidak berasap, ramah lingkungan, dan bebas dari populasi. Kemudian suplai udara panas dapat diatur secara otomatis, yaitu dengan cara mengatur inverter untuk merubah putaran blower sekam. Alat pembakaran ini juga dilengkapi dengan pengendali temperatur dan pasokan sekam secara otomatis, serta inverter pada panel kontrol sehingga sangat memudahkan dalam proses pengeringan. Kemudian, alat ini juga menghasilkan output udara panas yang bersih ke dryer dengan hasil pembakarannya berupa arang sekam. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu proses pengeringan gabah pada CV kilang padi Mutuah Baru yaitu dengan menggunakan 4 mesin pengering dryer dan 2 alat tungku pembakaran sekam. Proses pengeringan dilakukan hingga kadar air gabah berkurang mencapai 14%.
Yang kedua, prinsip kerja mesin pengering dryer yaitu dengan cara menghembuskan udara panas ke dalam wadah yang berisi gabah secara terus-menerus dan berulang-ulang hingga kadar air pada gabah berkurang seperti yang diinginkan. Yang ketiga, proses pengeringan gabah yaitu tergantung pada basah atau tidaknya gabah yang dikeringkan. Pada gabah yang tidak terlalu basah, maka proses pengeringan dapat berlangsung selama 8 sampai dengan 9 jam. Sedangkan gabah yang basah, maka proses pengeringan gabah dapat berlangsung hingga 10 sampai dengan 11 jam. Keempat, udara panas yang dihembuskan ke dalam mesin pengering dryer yaitu diperoleh dari tungku pembakaran sekam, di mana udara panas dalam proses pengeringan yaitu sebesar 180 derajat Celcius sampai dengan 200 derajat Celcius. Yang kelima, keunggulan tungku sekam pada proses pengeringan gabah yaitu mempunyai efisiensi pembakaran yang tinggi, karena sistem siklonis yang membentuk aliran berpusar sehingga proses pembakarannya sempurna, tidak berasap, ramah lingkungan, dan bebas dari populasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kesilapan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.